Video ini berisikan tentang Wasatch Software Overview untuk sales dan teknisi. Pertama-tama, kita membuka software Wasatch terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal. Saat software Wasatch dibuka, pertama-tama kita akan berada di tab Job dan fungsinya untuk membuka file secara satuan. Untuk filenya ada Photoshop, Illustrator, PDF, EPS, JPEG, PNG, TIFF, dan PostScript. Untuk saat ini saya mencontohkan dengan membuka file .jpeg, lalu bisa dikeluarkan lewat klik close, bisa juga dari file browser, bisa dibuka dengan cara double klik, atau di drag. Jika Wasatch tidak dijalankan secara administrator, kita bisa langsung mengedrag dari file explorer. Saat gambar sudah terbuka di Wasatch, ada beberapa menu yang akan muncul. Kita bisa masuk lewat size, kita lihat unit of measure. Di sini saya set sebagai sentimeter, sehingga size yang ada adalah 99 cm. Karena terlalu besar, saya resize menjadi, sebelumnya saya kunci dulu rasionya. Saya resize menjadi 20 x 30 cm. Lalu juga ada fitur cropping. Cropping gunanya untuk mengeprint sebagian dari gambar yang kita punya. Contohnya, di sini saya hanya ingin bagian kepala, saya drag sampai ada kotak dengan garis putus-putus seperti ini. Saya klik kanan lalu zoom into crop box. Dan ini hanya kepalanya dari merak yang akan tercetak. Untuk mengembalikan, klik kanan, restore original view. Untuk kotaknya jangan lupa untuk dihapus dengan cara delete crop box. Untuk fungsi dari tab size ada rotation dengan 90, 180, dan 270 derajat. Juga ada fungsi mirror. Fungsi berikutnya adalah untuk mengeprint wallpaper yang sangat besar dan perlu untuk dipotong sebagian kecil-kecil. Tile ini untuk memotong gambar secara beberapa bagian, bisa dibuat rata seperti ini. Atau bisa juga dibuat secara custom. Di sini hasil akhirnya ada 4 bagian dengan masing-masing ukuran yang berbeda. Kita bisa klik kanan lalu add to layout. Di sini kita bisa melihat sudah masuk ke layout dari Wasatch dengan gambar yang sudah terpotong-potong. Untuk fitur selanjutnya adalah repeat. Saya akan memasukkan pattern. Saya cek dulu ukuran dari pattern saya, karena ini terlalu besar. Saya kecilkan menjadi 20 cm saja. Lalu saya masuk ke tab repeat di sini. Ukuran kertas bisa saya ubah. Otomatis gambarnya akan terduplikat sesuai dengan lebar kertasnya. Bisa dilihat untuk ke bawah juga sama, bisa langsung terduplikat dengan seamless atau sambungannya tidak kelihatan. Setelah itu bisa di rip and print. Fitur selanjutnya adalah shape nesting. Ini adalah fitur terbaru dari Wasatch. Cara menggunakannya, masuk ke tab trace. Di sini, karena file saya PNG, saya tentukan background saya di bagian yang kosong. Setelah saya melakukan trace, ada garis putus-putus yang mengitari dari bulan ini. Bisa ditambah chalk atau spreadnya sehingga lebih besar lagi. Saya tidak perlu besar-besar, saya setting lagi menjadi 0,2 saja. Lalu kita klik kanan add to layout. Di sini saya akan contohkan fungsi dari shape nesting. Saya add copy saja karena untuk lebih cepatnya. Kalau untuk simple nesting biasa, bisa disetting melalui unit option dengan kita menambahkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X adalah kanan kiri dan sumbu Y adalah atas bawah. Bisa dilihat ini kanan kirinya antara jaraknya adalah 1,5 cm dengan ke bawahnya adalah 1 cm. Shape nesting gunanya untuk menghemat bahan.
Jadinya, semua area akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti ini susah untuk dipotong kalau tidak menggunakan mesin cutting plotter. Oleh karena itu ada fitur namanya gap dalam sentimeter, dan di sini saya setting gapnya menjadi 1,5 cm. Lalu kita klik shape nesting lagi. Di sini Wasat sedang memproses dan hasilnya akan menjadi seperti ini, lebih longgar. Tidak hanya satu gambar atau satu desain saja. Di sini saya punya hook sebagai gambar saya. Saya pilih background color saya di bagian yang kosong, lalu trace. Lalu saya add to layout. Saya add copies untuk bulan menjadi 3 dan untuk hooknya menjadi 2. Kita bisa klik shape nesting dengan gap 1,5 cm. Hasilnya seperti ini. Di sini ada fitur yang namanya separate source file, yang artinya antara bulan dan hook tidak tercampur. Tetapi kalau tidak saya centang, lalu saya shape nesting, bisa dilihat di bagian bawah sini, hook dan bulan bisa sangat mepet. Juga ada quick size dengan skala persentase atau tinggi dan lebarnya kita setting secara precise. Di sini saya setting lebar hanya 10 cm. Lalu untuk hook saya setting lebarnya menjadi 20 cm. Kita coba lagi shape nesting. Dan ini yang terjadi. Shape nesting ini, fitur ini sangat menghemat bahan ya. Hook dan bulannya bisa menjadi satu. Tetapi kalau misal file customer itu berbeda, lebih baik menggunakan separate source file. Sehingga file-file yang berbeda tidak tercampur, tetapi kita tetap bisa menghemat bahan. Untuk tab layout, mencakup semua gambar yang sudah ready seperti PNG, TIFF, EPS, PDF, PSD, dan sebagainya yang tadi sudah disebut di awal untuk format-formatnya, bisa langsung di-drag, jadi tidak perlu di layout satu-satu di Photoshop, tetapi bisa dicetak dengan sekali print saja. Contohnya, seperti ini gapnya terlalu besar, saya kecilkan gapnya menjadi 0,5 cm untuk sumbu X dan 0,5 untuk sumbu Y. Lalu, dari driver Wasatch juga bisa mengubah ukuran kertasnya. Lalu driver Wasatch juga bisa mengubah lebar kertas atau lebar material yang kita pakai. Di sini saya ubah menjadi 30 cm. Lalu ada pertanyaan apakah mau di layout? Saya klik yes. Lalu otomatis Wasatch akan melayout ulang. Kita juga bisa mengizinkan Wasatch untuk memperbolehkan adanya rotasi. Contohnya seperti ini. Jadi Wasatch menganalisa kalau gambarnya tidur akan lebih hemat dibandingkan gambarnya secara berdiri atau portrait. Nesting gunanya untuk membuat gambar yang kita ingin cetak menjadi lebih tertata. Contohnya di sini saya mengacak-ngacak terlebih dahulu. Tidak perlu susah-susah untuk mengatur gambar ini satu persatu, tetapi ada fitur kita bisa langsung ngeklik simple nesting. Dan ini akan otomatis diatur oleh Wasatch. Jika terlalu mepet, juga ada settingan untuk mengatur hal tersebut. Di sini saya ubah sumbu X menjadi 0,4 dan sumbu Y 0,4. Dan ini adalah hasilnya. Dari setup drivernya, Wasatch juga menyediakan otomatis gambarnya termirror pada saat di print. Jadi kita tidak perlu membalikkan gambar satu persatu. Dan juga ada rotasi 180 derajat yang otomatis akan dilakukan saat gambar dicetak. Pada Wasatch juga ada annotate print yang digunakan untuk catatan. Bisa dilihat ada job name, original file name, printer, imaging configuration, date atau time. Di sini juga ada komen untuk menulis kata-kata yang kita mau. Dan masih banyak fitur
lainnya. Dan ini adalah hasil jika fitur annotation dinyalakan, adanya garis-garis. Ini adalah contoh dari hasil printout dari job name original file, unit, imaging configuration, dan date atau time. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah auto generation. Ini adalah settingan yang sudah disetting dengan baik oleh tim Texo. Lalu, fitur di Wasatch juga dapat mengeluarkan tinta putih atau ada varnish, glue, dan tinta spot lainnya secara otomatis. Jika kita memilih no auto generation, berarti tidak ada auto generation yang akan dihasilkan. Lalu untuk from trace area, memakai fitur tracing, di sini akan mengeluarkan putih di area yang sudah di trace. Lalu untuk from negative trace adalah kebalikan dari trace area. Dia akan mengeluarkan putih di area yang tidak di tracing. Lalu untuk entire page adalah di keseluruhan gambar, sehingga akhirnya akan menjadi kotak. Untuk where other inks are used, akan mengeluarkan putih di area berwarna tetapi tidak di area warna putih. Untuk from transparency channel, sesuai dengan adanya pixel dalam gambar, maka di sana putih akan dikeluarkan. Jika proportionate to other inks, maka putih akan keluar lebih tebal di area yang terang dibandingkan di area yang gelap. Lalu untuk replace black ink with black substrate, di sini hitam akan otomatis dihapus. Lalu ada fitur choke. Tanpa choke akan hasilnya seperti ini. Sehingga putih ada potensi untuk mengintip. Tetapi dengan choke, putih tidak akan mengintip karena ukurannya lebih kecil dibandingkan tinta warna. Lalu ada juga spread feature yang artinya putih lebih diperlebar sehingga keluar warna putihnya daripada tinta warna. Lalu ada namanya suppress trapping di mana jika mengecok, tinta putih seharusnya tidak ikut tercok sehingga adanya suppress trapping sehingga tulisan binterjet.id di bawah tetap jelas. Ini adalah hasil nyata choke tanpa suppress trapping dan dengan suppress trapping. Fitur selanjutnya, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk melakukan preview, tetapi kita bisa menggunakan fitur data view. Di sini data view gunanya untuk melihat hasil dari ripping Wasatch itu sendiri. Kelebihan lainnya dari Wasatch adalah adanya Wasatch Cloud. Di sini adalah ICC yang sudah di quality control oleh Wasatch dan Binterjet, sehingga customer bisa langsung mendownload dari cloud-nya Wasatch. Wasatch juga bisa mengontrol lebih dari 4 warna CMYK. Di sini, semua warna dari cyan, magenta, yellow, black, red, blue, flow magenta, flow yellow terkontrol secara otomatis sehingga keluar tanpa perlunya ada spot color. Dan ini menghasilkan gamut yang lebih luas dan lebih lengkap. Di sini gamut volumenya adalah 3 juta. Otomatis warnanya akan menjadi lebih kaya lagi jika dicetak. Selanjutnya adalah fitur Color Atlas Generator. Untuk studi kasusnya, ada customer datang membawa hasil jadi dan membawa file juga. Customer meminta untuk mencetak file yang dia punya dengan warna yang sama secara 100%. Di sini, anggap saja customer punya pattern tentara. Dia ingin menghasilkan warna yang 100% sama, meskipun dengan printer dan tinta yang berbeda. Hal ini bisa dilakukan di bawah 30 menit. Kita pergi ke tab Color, masuk ke Color Atlas Generator, dan di sini untuk page, row, column itu bisa diatur semua. Hal yang sama dengan paper width dan paper height. Karena pattern yang saya mau cetak dominan di warna hijau, maka dari itu saya tidak perlu mengeprint warna seperti merah, orange, kuning, dan sebagainya. Kita hanya pergi ke halaman yang ada unsur warna hijaunya. Di sini halaman 6 sampai dengan 10. Saya klik File, Save PostScript File.
Untuk halamannya kita pilih 6 sampai 10. Saya save filenya. File ini akan tersimpan dalam bentuk PostScript file. Lalu kita masuk ke tab layout. Kita masukkan hasil output dari Color Atlas Generator tadi. Bisa dilihat. Di sini ada 5 halaman yang kita ekspor tadi, yang berisikan warna hijau dengan hue yang berbeda dari bagian yang paling terang sampai bagian yang paling gelap. Setelah Color Atlas Generator ini dicetak, kita akan menyamakan dan langsung mereplace dengan cara fitur Spot Color. Cara menggunakan Spot Color adalah kita pergi ke tab Color, klik Special Color, nyalakan Vector and Raster Graphic, lalu saya klik warna yang ingin saya replace. Di sini ada fitur RGB, CMYK, dan juga device. Lewat Color Preview, kita juga bisa klik kiri, lalu Replace Spot Color, dan mengubah warna lainnya. Setelah mengubah Spot Color, kita bisa simpan IC-nya dan merename. Hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Jika ini sudah dirasa cukup, kita bisa klik kanan, Add to Layout, atau bisa langsung di print. Jadi bisa dilihat hasilnya tidak 95% atau 97% sama, tapi 100%. Realisasi nyatanya, kita di sini mengeprint Color Atlas Generator dengan bahan yang dibawa customer sudah menjadi sol dengan warna hijau yang berbeda-beda. Lalu dengan Wasatch kita bisa mencetak warna 100% sesuai di bawah 30 menit saja. Dan Spot Color ini juga berfungsi bersamaan dengan fitur repeat untuk pattern yang ada. Wasatch juga memiliki fitur Flow Swatch untuk warna spesial yang dijadikan semacam Color Atlas Generator juga. Kita bisa download Flow Swatch terlebih dahulu, lalu kita masuk ke tab Color, lalu kita masuk ke Special Color Swatch Book. Di sini ada contohnya berbagai macam flow yang akan dihasilkan. Contohnya di sini ada flow yellow, flow pink, flow orange, dan flow green. Contoh hasil nyata dari Replace Spot Color adalah dari jersey BJ Aigo ini. Warna yang dihasilkan bisa solid dan juga menyala fluorescent. Fitur selanjutnya adalah menggunakan cost estimator dari Wasatch. Saya buka dulu file saya. Saya masuk ke Tools, Cost Estimator. Lalu di sini saya sudah menyeting untuk currency type-nya ada rupiah. Media cost-nya 3.000 per square meter untuk kertas sublim saya. Lalu ini adalah settingan picoliter untuk XP600 dengan small-nya di 1,5 picoliter dan large droplet-nya 21 picoliter. Kita juga bisa mengisi biaya tinta yang ada tiap berapa mili. Di sini saya setting menjadi 1000 mili yaitu 1 liter. Dengan ada other cost yaitu kain jersey, listrik, dan operator. Kita juga bisa mengedit lagi. Untuk harga dan settingan job description saya tulis ini menjadi budget wings. Lalu saya calculate. Kasarannya, jersey, modal untuk print satu jersey adalah di 27.000 contohnya. Lalu kita bisa ekspor ke HTML dan bisa melihat hal ini dan bisa dicetak. Selanjutnya ada variable data printing. Saya klik variable. Di sini saya buat dulu bounding box-nya untuk nama. Kita menulis nama, lalu saya setting untuk rasionya supaya tidak gepeng. Saya juga punya font jersey M54.
Saya klik expand to fit dan shrink to fit. Dan di sini juga ada alignment position, field position, ada efeknya drop shadow dan outline text. Lalu warna dari teksnya juga bisa diubah sesuai CMYK RGB, atau kita langsung bisa memilih dengan adanya preview. Juga ada fungsi rotate dan mirror, dan di sini saya klik OK. Karena namanya terlalu atas, bisa juga diubah dengan cara field position. Untuk bottomnya saya kurangi. Saya rasa segini cukup. Lalu untuk selanjutnya adalah nomor dari jersey. Setelah itu, kita bisa menambahkan record atau datanya. Contohnya di sini nama Justin dengan nomor 8. Lalu saya ingin menambahkan data lagi dengan nama John nomor 10 dan juga ada Kevin dengan nomor 15. Contohnya. Jika sudah selesai, saya klik no. Lalu di sini saya juga bisa mengeklik preview. Hasilnya bisa langsung terlihat. Gambar ini otomatis dihasilkan di-generate oleh Wasatch melalui variabel data printing. Untuk fitur ini juga bisa di-save template-nya. Di sini saya rename Widget Wings template. Lalu untuk datanya juga bisa disimpan. Sehingga kalau saya quit, saya bisa masuk lagi ke variabel, saya bisa open langsung template-nya dengan data yang juga sudah tersimpan. Di sini coba saya preview nama lainnya. Dan ini adalah hasil jadinya. Kita bisa lihat di tab Q. Di sini ada nama John dengan nomor 10, nama Kevin untuk nomor 15, dan Justin untuk nomor 8. Fitur yang terbaru dari Wasatch yang baru saja dirilis adalah halftone effect. Saya coba masukkan dulu gambar. Halftone effect bekerja dengan memberikan efek terhadap gambar yang kita punyai. Di sini untuk default Wasatch ada 3 macam pilihan: Durability White, Ripstop Fabric, dan Sport Mesh Simulation. Ini adalah hasil dari Durability White. Memberikan efek raster otomatis terhadap gambar. Lalu ini adalah hasil untuk Ripstop Fabric Simulation yang akan menghasilkan efek crosshatch untuk menambah ketahanan stretch. Dan ada juga Sport Mesh. Sport Mesh ini nanti hasilnya akan menjadi semacam pola jersey. Semua ini bisa diatur dengan LPI yang berbeda, yang akan menghasilkan frekuensi yang bisa lebih rapat atau lebih renggang. Tidak hanya default 3 saja, tetapi kita bisa lihat di sini application ada 3 macam, dan untuk spot function ada 5 macam. Sehingga ini semua bisa menghasilkan efek yang berbeda-beda. Jika Anda masih bingung dan perlu bantuan, bisa langsung mengeklik button help, dan di sini sudah ada dokumentasi dari halftone effects itu sendiri.